أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu bahwasanya diri kita ini tercipta dan terdiri dari dua unsur yang penting, yaitu unsur jasmani dan rohani, jasad dan juga roh. Bagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis yang sangat masyhur, insyaallah ada di dalam salah satu hadis Arba'in Nawawiyah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang jujur lagi dipercaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Jadi nutfah itu adalah pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari setelahnya maka Allah kembangkan menjadi 'alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembangkan lagi menjadi mudghah. Setelah 40 tambah 40 tambah 40 yaitu 120 hari atau 4 bulan, yursalu ilaihi al-malaku wa yanfukhu fihi ar-ruha. Kemudian tatkala berumur 40 hari, jasad tadi yang berupa mudghah tadi Allah utus kepadanya malaikat. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Apa saja itu? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Wa syaqiyyun aw sa'id. Yaitu untuk menulis tentang rizkinya. Berapa kilo beras selama hidup dia makan, dagingnya berapa dan sebagainya seperti itu. Kemudian minumnya sudah ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi rezekinya. Kemudian jodohnya siapa, berapa jodohnya, berapa anaknya, apakah memiliki anak atau tidak, semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan. Wa ajalihi, dan juga matinya, ajalnya, kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana cara dia mati, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan juga amalannya, apakah baik atau buruk, apakah didominasi oleh kebaikan ataukah didominasi oleh keburukan. Terakhir, wa syaqiyyun aw sa'id, apakah kelak di akhirat dia termasuk dari orang yang celaka, masuk neraka, ataukah dia termasuk dari orang-orang yang bahagia sehingga dia masuk surga. Dari hadis ini yang ingin kita ambil kesimpulannya adalah bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur penting, yaitu jasmani, jasad, dan juga rohani, roh. Kalau kita pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, apa itu jasad? Jasad itu adalah sesuatu yang berwujud seperti kita ini, jasad semuanya, yang bisa terindra, yang bisa terlihat, teraba, terasa, itu namanya jasad. Adapun kalau disebut dengan roh, itu adalah sesuatu atau unsur yang ada pada jasad, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab adanya hidup atau kehidupan. Itu namanya roh. Jadi kalau kita ini hanya jasad saja tanpa roh, maka seonggok bangkai yang tidak bermakna. Dan menariknya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ruh di dalam mensifati Al-Qur'an. Di dalam sebuah ayat surah Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh min amrina, dari perkara kami.
Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Quran. Dan sungguh telah kami wahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, dari sisi kami, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah mengisyaratkan bahwasanya kehidupan kita tanpa Al-Quran itu ibaratkan jasad tanpa roh. Kehidupan yang tidak ada Al-Quran di dalamnya, tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya, ibaratkan kehidupan yang tidak bermakna. Sebagaimana jasad kita tanpa roh, hanya bangkai yang tidak bermakna.